Pembahasan soal ujian sekolah. Mata pelajaran IPA tahun ajar 2023 per 2024. Idah Saidah. Soal. Cindy melakukan pengamatan terhadap 4 benda yang berada di sekitarnya. Ia mengukur volume dan massa dari masing-masing benda, kemudian diperoleh data seperti pada tabel. Setelah itu, keempat benda tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Benda P dan Q terapung di dalam air. Benda R melayang di dalam air, sedangkan benda S tenggelam di dalam air. Benda P tenggelam di dalam air, sedangkan benda R melayang di dalam air. Benda Q melayang di dalam air, sedangkan benda S terapung di dalam air. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Rumus. Pembahasan soal. Berdasarkan massa jenis yang dihitung, kita dapat menyimpulkan benda P memiliki massa jenis paling rendah, yaitu 0,8 gram per cm 30,8 gram per cm kubik. Benda Q memiliki massa jenis sedikit lebih tinggi daripada benda P, yaitu 0,9 gram per cm 30,9 gram per cm kubik. Benda R memiliki massa jenis yang sama dengan air, yaitu 1,0 gram per cm 31,0 gram per cm kubik. Oleh karena itu, benda R akan melayang di permukaan air. Benda S memiliki massa jenis sedikit lebih tinggi daripada air, yaitu pukul 1/5 gram per cm 31,05 gram per cm kubik. Oleh karena itu, benda S akan tenggelam di air. Berdasarkan hasil pembahasan, maka jawaban yang benar adalah benda P dan Q terapung di dalam air. Benda R melayang di dalam air, sedangkan benda S tenggelam di dalam air. Rafael memanaskan 0,5 L air yang memiliki suhu awal 20 derajat Celcius menggunakan teko listrik. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, kalor jenis air 1 kal per gram, ok, dan jumlah kalor yang diberikan Rafael untuk memanaskan air adalah 20 kal. Suhu akhir dari air tersebut adalah 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan rumus perubahan energi termal. Q sama dengan MC delta T, di mana Q adalah kalor yang diberikan dalam kal, M adalah massa benda dalam kek, C adalah kalor jenis benda dalam kal per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Kita sudah diberikan bahwa Q sama dengan 20 kal. M sama dengan 0,5 L sama dengan 0,5 kg, karena 1 L air memiliki massa sekitar 1 kg. C sama dengan 1 kal per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air. Suhu awal T1 sama dengan 20 derajat Celcius, kita harus mencari suhu akhir T2. Pembahasan soal. Untuk itu, pertama kita harus menghitung perubahan suhu. Q sama dengan MC delta T. Delta T sama dengan Q per MC. Delta T sama dengan 20 kal per 0,5 kg tanda kali 1 kal per kilogram derajat Celcius sama dengan 40 derajat Celcius. Kemudian, kita tambahkan perubahan suhu ini ke suhu awal untuk mendapatkan suhu akhir. T2 sama dengan T1 plus delta T2 sama dengan 20 derajat Celcius plus 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi, suhu akhir air tersebut adalah 60 derajat Celcius, sehingga jawaban yang benar adalah 60 derajat Celcius.
Jawaban. Berdasarkan hasil pembahasan, maka jawaban yang benar adalah 60 derajat Celcius. Gerobak yang memiliki massa 40 kg memuat dua kotak dengan massa sama besar. Gerobak tersebut kemudian didorong dengan gaya sebesar 50 N sehingga gerobak bergerak dengan percepatan 0,5 meter per detik persegi. Pada gerobak akan ditambahkan dua kotak dari 4 kotak berikut. Kotak P, 40 kg, kotak Q, 30 kg, kotak R, 60 kg, kotak S, 50 kg. Jika gaya dorong pada gerobak tetap dan gerobak bergerak dengan percepatan dari percepatan semula, dua kotak yang akan ditambahkan pada gerobak tersebut adalah kotak P dan Q, P dan R, Q dan R, R dan S. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan ma, di mana F adalah gaya yang diterapkan dalam N, M adalah massa benda dalam kek, A adalah percepatan benda dalam M per S2. Kita sudah diberikan bahwa gaya yang diterapkan pada gerobak adalah F sama dengan 50 N dan percepatannya adalah A sama dengan 0,5 meter per detik persegi. Kita juga tahu bahwa total massa dari gerobak dan dua kotak yang ada adalah 40 kg plus 2 tanda kali massa kotak yang akan ditambahkan. Kita akan menggunakan informasi ini untuk mencari massa total sistem. Karena gerobak dan dua kotak sebelumnya memiliki percepatan A sama dengan 0,5 meter per S2. Kita dapat menggunakan hukum kedua Newton untuk menghitung total gaya yang bekerja pada sistem tersebut. F sama dengan ma, 50 N sama dengan 40 kg plus 2 tanda kali massa kotak yang akan ditambahkan, tanda kali 0,5 meter per detik persegi. Sekarang, kita bisa selesaikan persamaan ini untuk mencari massa kotak yang akan ditambahkan. Mari kita lanjutkan dengan perhitungan. 50 N sama dengan 40 kg plus 2 meter, tanda kali 0,5 meter per detik persegi. 100 N sama dengan 40 kg plus 2 meter. 2 meter sama dengan 100 N minus 40 kg. 2 meter sama dengan 60 N. M sama dengan 60 N per 2 meter sama dengan 30 kg. Jadi, massa kotak yang akan ditambahkan adalah 30 kg. Dari kotak-kotak yang tersedia, hanya kotak Q, 30 kg, dan kotak R, 60 kg, yang memiliki total massa 30 kg. Jadi, dua kotak yang akan ditambahkan pada gerobak adalah kotak Q dan kotak R. Jawabannya adalah Q dan R. Jawaban. Berdasarkan hasil pembahasan, maka jawaban yang benar adalah Q dan R.